Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahderania Haryanto dengan NIM 55522301114. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial pengoperasian MyYop sebagai bentuk syarat ujian akhir semester dari kelas PDBK. Baik, di sini saya sudah buka aplikasi MyYop-nya. Lalu di sini ada 5 menu. Yang pertama ada open untuk membuka file yang sudah kita simpan sebelumnya. Lalu ada create untuk membuat company file yang baru. Lalu ada bagian explore, ada bagian watch new, dan juga ada bagian exit sebagai bentuk apabila untuk keluar dari aplikasi MyYop-nya. Nah, karena di sini saya akan membuat company file yang baru, maka di sini saya akan masuk ke menu create. Kita langsung aja masuk ke menu create-nya, kita next aja. Lalu untuk company information ini tinggal kita isikan saja. Baik, di sini untuk company filenya langsung kita masukkan saja, namanya adalah PD Pelani. Lalu untuk alamatnya adalah Jalan Mendut Barat, nomor 47, Bandung. Lalu untuk phone numbernya itu ada di 022 325 575. Lalu untuk email addressnya adalah pelani@ctn.net.id. Nah, jika sudah, kita next saja. Lalu di sini ada current financial year dan soalnya 2020, maka kita masukkan saja 2020. Lalu untuk last month of financial year-nya kita masukkan bulan Desember. Lalu untuk conversion month-nya juga kita masukin bulan Desember. Untuk number of accounting-nya kita diamkan saja, lalu kita next. Lalu next lagi. Lalu di sini untuk 3 pilihan kita pilih yang bagian I would like to build my own account. Nih, kita klik yang ini. Oke, lalu kita klik change untuk menyimpan ke laptopnya. Kita namakan saja PD Pelani. Accept, habis itu next saja. Nah, sini kita pilih Command Center. Lalu jika sudah terbuka, di sini ada menu-menu yang dimana ada account, banking, sales, dan lain-lain. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya itu kita akan membuat akun-akun terlebih dahulu. Sini kita bisa lihat ke soalnya. Ini ada akun-akun dari mulai current asset, fixed asset, lalu current liabilities, dan lain-lain. Kita langsung aja masuk ke menu klik account, lalu account list. Habis itu kita klik aset. Lalu di general check account kita ganti jadi cash in bank. Lalu payrollnya kita ubah menjadi account name-nya kita ganti menjadi petty cash. Kita ikutin aja sama yang ada di soalnya. Lalu kita klik. Lalu kita akan membuat header baru. Lalu account numbernya kita lupa ubah, sini kita ubah sesuai ketentuan nanti satu-satu. Lalu kita buat akun header yang baru, yaitu current asset. Nomor akunnya kita masukkan 1000. Lalu namanya adalah current asset. Lalu kita buat lagi yang satu lagi untuk fixed asset. Nomor akunnya adalah 2000 dan nama akunnya adalah fixed asset. Lalu kita buat akun-akun yang lain, kita sesuaikan saja. Untuk type-nya kita lanjut. Kayak di sini kita buat akun receivable terlebih dahulu, dan nomor akunnya adalah 1300. Dan nama akunnya kita masukin lagi akun receivable. Jadi kita masukin ke akun type-nya other current asset, lalu akun numbernya itu adalah 1400, lalu akun name-nya adalah allowance for the full.
gede. Nah, karena di sini untuk allowance itu saldonya adalah saldo istimewa yang dimana dia adalah aset tapi saldonya ada di kredit, maka kita menggunakan minus terlebih dahulu di depannya. Terus oke. Lalu kita buat lagi ada current asset, untuk numbernya itu adalah 1500, lalu nama akunnya adalah merchandise inventory. Oke, jika sudah kita lanjut saja, kita ke bagian store supplies. Pokoknya ini kita buat saja sampai semuanya selesai. Ini saya lanjutkan saja sesuai ketentuan akun-akun yang ada di soal. Ini kita masih lanjutin aja, masukin akun-akunnya ya sesuai ketentuan. Oke, ini aku buat dulu aja akun-akunnya sampai selesai biar cepat. Lalu kalau udah semuanya kita tinggal close. Lalu di sini ada peraturan pajakannya, maka kita ubah dulu di Mayopnya, yaitu dengan cara klik list, lalu text codes, lalu kita hapus semua kecuali yang goods and service tax dan not reportable. Kita hapus satu-satu, yaitu caranya diklik aja lalu di delete text code, delete text code lagi. Oke, kita hapus aja, kita sisain good service sama si not reportable nya. Lalu kita klik yang tanda panah ke kiri itu, lalu GST nya namanya kita ganti, text code nya menjadi PPN, lalu untuk deskripsinya kita ubah jadi pajak pertambahan nilai, lalu soalnya masih 10% jadi nggak usah kita ubah lagi. Lalu oke. Untuk not reportable itu kita klik lagi tanda panahnya, habis itu deskripsinya kita ganti jadi tidak kena pajak ya. Lalu ini semuanya sudah benar, tinggal kita klik oke aja, lalu kita close. Oke, di sini sebelum kita masuk ke customer, kita ubah dulu tentang bank account-nya, yaitu kita masuk ke setup, lalu link account. Di sini kita ke account and banking account. Terus di undeposit funds itu kita ganti jadi cash in bank. Oke, terus kita yes. Oke, kita close. Lalu setup lagi. Kita ke sales account. Itu kita ganti ke, lalu untuk bagian trade debtors ini kita ganti menjadi baik. Selanjutnya itu kita akan memasukkan nominal untuk akun-akun yang tadi sudah kita buat, yaitu bisa kita lihat dari soal di bagian trial balance. Untuk cara masukinnya, pertama itu kita ke ini, oke, pokoknya ini untuk yang bagian saldonya ada di kredit itu kita tambahin minus aja karena nggak sesuai sama ketentuan yang dimana fix asset itu adalah di debit. Oke, lanjut, ini kita isi aja pokoknya semua sesuai dengan yang saldo yang ada di trial balance. Ini aku lanjutin dulu.
Oke, ini aku skip aja, aku isi dulu semuanya sampai udah keisi biar cepat ya guys. Kita next aja. Oke, di sini kita masukin data-data customernya, yaitu pertama kita ke bagian cart file, lalu kita ke cart list. Nah, di sini kita ke bagian customer, lalu buat new. Lalu ini kita masukin data-data customernya yang ada di soal, yaitu ada di CV Makmur Jaya. Oh, ini ada Teknokomputer, ada Transkomputer dan lain-lain. Itu kita masukin dulu satu-satu sesuai yang ada di soal. Jalannya, alamatnya, enter untuk city-nya, untuk phone number-nya, lalu oke. Lalu kita akan mengisi data supplier, masih di menu ini. Lalu kita ke supplier, lalu klik new, dan kita namain daftar suppliernya sesuai yang ada di soal lagi, yaitu ada PT Makmur Jaya. Untuk alamatnya juga ada, untuk nomornya juga ada. Pokoknya kita masukin aja sesuai ketentuan yang ada di soal. Lalu kita lanjut buat lagi, masukkan semuanya. Kita klik OK. Lalu jika sudah semua, kita akan memasukkan daftar saldo piutang. Sini juga ada data saldo piutang dagang dan juga ada saldo utang dagang. Di sini kita close dulu menunya, lalu kita ke setup, kita balance, lalu kita ke customer balance. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Teknokomputer kita masukin ke Teknokomputer dulu, lalu oke. Untuk termsnya kita ganti jadi in a given of days. Lalu balance due dates-nya kita 30, oke. Lalu invoice-nya di sini kita masukin Teknokomputer. Tanggalnya juga kita masukin. Untuk namanya adalah saldo awal piutang dagang. Untuk total includingnya itu kita pakai yang jumlah total keseluruhan yang sudah include dengan PPN outcome. Di sini yaitu 34.100.000. Kita masukin 34. Lalu kita klik record, lalu oke. Lalu kita klik add set lagi, yaitu customer yang kedua adalah Transkomputer. Ini kita masukin aja sesuai yang ada di soal, sama seperti sebelumnya.
invoice-nya masukin, untuk tanggalnya juga. Lalu yang terakhir yaitu prima komputer. Sama seperti sebelumnya, kita masukin aja sesuai datanya. Balance ini 30. Ini kita masukin saldonya 3.300.000. Nah, kalau ada tulisan congratulations itu berarti sudah memasukkan saldo piutang dagang dengan benar. Kita klik OK. Lalu kita close. Lalu lakukan hal yang sama, yaitu kita ke setup sama seperti tadi. Lalu di sini kita klik forecast, lalu pilih suppliernya. Yang pertama itu ada PT Makmur Jaya. Kita masukin sesuai yang ada di soal lagi. Balance to days-nya 30. Ini masih sama lah ketentuannya seperti tadi, kita masukkan saja. Untuk nomor PO nya C15234, tanggalnya 23 bulan 11 2020. Memonya kita isi saldo awal dagang, utang dagang. Lalu tax code-nya kita ganti jadi tidak kena pajak, jadi 0. Kita record, lalu OK, lalu lakukan hal yang sama, add purchase, kita pilih customer-nya, lalu PT Chief Steel Abadi, kita ganti. Untuk sini text code-nya kita masukkan lagi, tidak kena pajak, kita record, lalu add purchase yang terakhir untuk PT Lodan, kita masukin. Dua 11 2020 untuk awal. Sini ada tulisan congratulations. Oke. Kita lihat total saldo yang di sini harus sama dengan total yang ada di trial balance, account payable di trial balance. Yang kita lihat yang ada di soal, karena udah sama, yaitu 69.300.000, maka penginputannya itu sudah benar. Lalu kita close. Kemudian kita akan membuat daftar merchandise atau daftar barang dagangan. Caranya yaitu dengan kita klik inventory, lalu item list. Nah, di sini kita pilih new, lalu item numbernya itu kita pakai kode yang ada di soal, yaitu 1230P, lalu enter. Namanya adalah IBM P-230. Lalu untuk yang ketiga ini, I buy, I sell, inventory, itu kita centang aja semuanya, kita checklist. Lalu cost of sales account-nya kita pakai cost of goods sold. Lalu income-nya kita menggunakan sales. Dan yang terakhir, asset account for item inventory, kita pakai merchandise inventory. Use account, lalu kita lanjut. Buying unitnya kita menggunakan unit.
Lalu untuk tax code-nya kita pakai PPN. Best selling price itu kita di harga 16 juta untuk IBM. Untuk selling unitnya kita pakai unit. Untuk tax code-nya kita menggunakan PPN. Lalu klik OK. Lalu kita klik new lagi untuk barang dagangan yang kedua. Masih sama dengan kodenya, itu kita masukin sesuai soal aja. Untuk namanya itu adalah aset. Lalu kita checklist tiga-tiganya. Lalu udah keisi otomatis, kita ke buying detail, unit PPN. Untuk ke selling, list selling price nya kita ganti jadi 12.500.000. Lalu OK, close. Selanjutnya kita masuk ke transaksi. Kita akan membuat kartu persediaan. Di sini kita memilih menghitung persediaan, yaitu menggunakan metode apa. Di sini kita pilih set item price, inventory, lalu average cost, klik. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan memasukkan quantity dari inventory kita, yaitu saldo awal dari persediaan barang dagang. Inventory. Lalu di sini ada menu, untuk ininya kita masukkan kuantitinya, yaitu IBM itu ada 20 dan yang aser itu ada 16. Lalu kita klik adjust inventory, lalu default adjustmentnya kita klik, lalu merchandise inventory, lalu opening balance, lalu di date nya kita ganti jadi 31/12/2020. Untuk memonya yaitu saldo awal persediaan barang dagang. Untuk costnya kita isi jadi 16 juta untuk IBM, dan untuk aser itu adalah 12.500.000. Setelah memasukkan saldo awal persediaan barang dagang, kita akan beralih ke transaksinya. Kita masuk ke transaksinya. Yang pertama di sini ada bukti penerimaan kas. Berarti ada yang membayar piutangnya kepada kita atau penjualan secara tunai dari Tekno Komputer. Nah, di sini kita input ke dalam Mayopnya, yaitu pertama kita klik ke sales, lalu receive payment karena menerima pembayaran. Nah, di sini untuk customernya kita pilih dari Tekno Komputer sesuai soalnya. Lalu amount receive itu tertera 34.100.000. Lalu payment methodnya itu kita pakai cek. Lalu OK. Untuk ID-nya jangan lupa kita tulis BKM 12/1. Untuk date-nya 3 Desember 2020. MO payment-nya yaitu penerimaan kas. Lalu kita klik pada amount apply balance. Amount out of balance itu adalah 0. Lalu kita klik record, close. Lalu kita masuk ke transaksi berikutnya. Ada voucher kas kecil. Bagaimana kita memasukkannya, yaitu kita klik ke banking, lalu spend money. Nah, dari cash in bank kita ganti ke petty cash karena kita akan memasukkan cash kecil. Sini memonya itu adalah pembayaran telepon dan listrik. Lalu untuk date-nya kita ganti jadi 4 Desember 2020. Amount-nya 975.000.
Lalu di akunnya kita klik, kita pilih beban yang akan dibayar, yaitu telepon and electricity expense. Lalu out of balance-nya udah 0, berarti sudah benar. Lalu kita klik record untuk simpan. Lalu selanjutnya ada faktur penjualan dari PD Pelangi kepada Transkomputer. Berarti di sini adalah penjualan kredit karena faktur. Lalu kita ke sales, enter sales. Dan di sini jangan lupa layoutnya kita ubah jadi item. Lalu teks inklusifnya kita hilangkan centangnya. Lalu untuk customernya di sini yaitu Transkomputer. Kita pilih Transkomputer. Invoice numbernya yaitu masukkan F12 strip 1. Untuk date-nya adalah 06/12/2020. Barangnya di sini dia membeli 9, tap aja 9 barang IBM dengan harga 18 juta. Lalu di sini dia membeli juga Acer seharga 14 juta. Nah, di sini juga bisa kita lihat semuanya udah sama sesuai yang difatur. Lalu kita klik record untuk simpan. Transaksi berikutnya adalah retur penjualan. Ada nota kredit, yang berarti retur penjualan. Kita mengembalikan barang dagangan yang sudah dibeli Transkomputer. Kita masuk ke sales, lalu ke enter sales. Layoutnya kita ubah untuk jadi item. Kita pilih customernya itu adalah Transkomputer. Lalu termsnya kita ubah in a given days, dan balance due days-nya 30. Tax exclusive-nya dikosongkan, jangan di checklist. Lalu invoice-nya itu kita masukin NK12 strip 1, date-nya 7 Desember 2020. Karena di sini Transkomputer itu meretur barang, maka barang yang diretur di bagian sheet kita kasih tanda minus, yaitu 2. Kita tap. Lalu barang yang diretur pertama itu berjumlah 2 unit untuk IBM dengan harga 18 juta. Lalu yang kedua sama juga, kita kasih minus 1, tap. Lalu Acer harganya di 14 juta. Setelah itu kita klik record, cancel. Lalu lanjut ke transaksi yang terakhir. Setelah menginput data retur penjualan, kita masih ke enter sales. Karena tadi kita sudah menginput retur penjualan, di sini kita masuk ke sales register. Terus di sini kita tanggalnya ubah jadi 01/01/2020 sampai 31/12/2020. Setelah itu kita ke return and credits. Nah, di sini ada transaksi yang udah kita masukkan tadi. Lalu kita klik apply to sell. Nah, apply to sell di sini memonya kita ganti jadi retur penjualan. Lalu untuk ID-nya kita pakai NK12 strip 1, dan untuk date-nya yaitu di 7 Desember 2020, udah benar. Setelah itu kita klik di tanggal 6 karena ini merupakan retur penjualan untuk transaksi penjualan di tanggal 6. Maka kita klik amount applied-nya, lalu enter, lalu kita record, dan kayak udah nggak ada, kita close aja.
Lanjut ke transaksi terakhir, yaitu transaksi pembelian. Sini kita masuk ke menu purchase, lalu enter purchase. Nah, di sini kita jangan lupa layoutnya diubah jadi item lagi. Lalu oke, untuk teksnya kita hilangkan centangnya dan suppliernya kita isi. Untuk suppliernya di sini CV Setia Abadi, kita klik. Termsnya jangan lupa untuk diubah jadi in a given days. Balance due days-nya adalah 30. Untuk billnya kita kuantitinya 12. Lalu untuk barang IBM dengan harga per unitnya 16.400.000. Lalu barang yang kedua kuantiti 11, tap untuk Acer dengan harga 12.400.000 per unit. Enter. Setelah ini kita klik record, lalu close. Nah, untuk yang terakhir itu kita disuruh untuk melihat company auditor. Untuk melihatnya yaitu kita ke account, lalu di sini ada company auditor, kita klik. Lalu klik next. Untuk ini klik next lagi. Untuk tanggalnya kita masukin start date-nya dari 01/01/2020 dan end date-nya 31 Desember 2020. Lalu lanjut. Ini udah kecentang semua, berarti reviewnya itu sudah berhasil semua. Kita next, finish, lalu ini kita no, lalu selesai. Oke, sekian untuk video tutorial pengerjaan soal UAS Mayop dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.